tabir hawa nafsu. Hijabus syahwah, tabir syahwan. Bahkan hijabul akli, tabir akal. Dengan cerdas malah tidak bisa memahami. Padahal cerdas. Banyak orang cerdas memahami alam tapi tidak bertuhan. Maka lahirlah istilah naturalisme atau yang disebut tabi'iyun, yaitu mensandarkan peristiwa alam pada hukum alam, bukan hukum Allah, yang dikenal dengan tabi'iyun atau naturalisme. Ini juga diberantas oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafudul Falasifah. Meskipun Ibnu Rus menulis Tahafud. Jadi alam itu dibicarakan oleh Allah lebih awal. Rabbil Alam. Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Sirrul Alamin wa Kashfu ma fid Darain. Ada kitab Al-Imam Ghazali punya kitab namanya Sirrul Alamin wa Kashfu ma fid Darain. Di situ dijelaskan bahwa Dzulqarnain menurut versi Imam Ghazali, maaf saya tidak menutup tafsir yang lain. Jadi kita objektif ya, tafsir Imam Ghazali, tapi tidak berarti menganggap satu-satunya tafsir. Boleh tafsir yang lain atau tafsir biriwayah seperti Jami'ul Bayan Lit-Tabari, Ad-Durrul Mansur Ad-Durrul Mansur Lis-Suyuti, atau tafsir Bid-Dirayah, Mafatihul Ghaib Lir-Razi, atau tafsir Mu'asir Al-Munir Wahdah As-Suhaili, atau tafsir yang lebih baru lagi yaitu Hadaiqur Rawh wal Raihan karya Muhammad Amin Al-Harari, atau tafsir yang lebih baru lagi Ar-Rahib karya Syekh Rajab dari Syria. Dan silakan itu tafsir bicara tentang Dzulqarnain. Saya mengangkat sedikit tentang Dzulqarnain menurut Imam Ghazali. Dzulqarnain menurut Imam Ghazali adalah Sa'bun bin Jabal. Namanya Sa'bun bin Jabal. Sa'bun itu sulit, Jabal itu gunung. Jadi sulit bin gunung. Itu namanya Dzulqarnain menurut Imam Ghazali. Sa'bun bin Jabal. Sa'bun bin Jabal ini mendapatkan pesan bertemu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Nabi Khadir berpesan tentang penguasaan industri. Ternyata Nabi Khadir memerintahkan untuk ilmu pengetahuan industri. Bukan tasawuf saja. Jadi orang teknologi ibadah itu juga santri Nabi Khadir. Ahli teknologi beribadah khusyuk. Karena kalau semua sufi yang polanya adalah tazahud, ya, polanya tazahud, maka pembangunan secara fisik tidak terwujud. Karena harus ada orang ahli industri, ahli teknik dan sebagainya. Tapi seorang yang mukhlis, seorang yang khusyuk, seorang yang abid. Ternyata pesan Nabi Khadir kepada Dzulqarnain adalah ilmu industri. Dan pesan lagi kepada Dzulqarnain, mentelaah sirrul alamin, mentelaah rahasia alam. Itu ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Sirrul Alamin, rahasia alam. Kira-kira masjid dibangun yang berperan ustadz semua,
tidak mengundang tukang batu jadi masjid atau enggak? Ustadz semua yang hadir. Enggak jadi. Enggak jadi. Masjid itu memang Masya Allah, orang meninggalkan sholat itu tidak baik. Orang tidak beribadah itu tidak benar. Tetapi Nabi pernah mengatakan, kejadian Allah menguatkan agamanya dengan hadirnya orang durhaka. Tukang yang bangun masjid belum tentu sholat. Itu kita memang bingung. Jadi orang membangun masjid, tukangnya tidak sholat. Mau kita sterilkan mencari tukang yang sholat, tapi tetap menjadi kewajiban pengurus masjid dan panitia untuk menyuruh tukang itu sholat. Bahkan kalau bisa berjamaah, setelah jamaah disuruh baca Al-Quran 1 juz, kemudian sholawat nariyah 144 kali, dan istighosah. Jadi sirrul alamin, ternyata Nabi Khadir memerintahkan Dzulqarnain itu untuk mentelaah, mempelajari rahasia alam, sirrul alamin. Tetapi orang yang cerdas, yang bahagia, itu orang beribadah. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan logika, itu bodoh. Karena ilmuwan banyak yang sholat. Dengan logika dia tidak mau sholat. Sementara ahli gizi Jepang ahli sholat. Astronot masuk Islam tekun sholat. Lebih intelektual mana? Logika S1 dengan para astronot. Para ilmuwan yang sudah sempurna keilmuannya justru malah menekuni ibadah. Karena apa? Merasakan ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Baikuni, ahli atom Indonesia, itu kalau mengajar nuklir dengan membawa tasbih. Syahrul Alim, dosen nuklir UGM, putranya Kiai Madura, hafidul Quran. Syahrul Alim itu juga seorang ahli nuklir, itu hafal Quran. Yang repot itu sudah hafal Quran malah tidak mau sholat. Maka benar Nabi Khadir mengatakan, industri mengatakan mempelajari rahasia alam, karena akan merasakan ubudiyah, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, Imam Ghazali punya kitab Sirrul Alamin, rahasia alam. Alam itu dalam paparan kami ini dibagi beberapa bagian. Contoh pertama adalah saya mau mengangkat alam hewani, ilmu hayawanat, atau yang disebut dengan zoologi. Ilmu binatang itu disebut dalam beberapa kitab. Al-Jahid, tokoh Mu'tazilah, punya kitab Al-Hayawan. Ad-Damiri, jangan baca Ad-Dumairi. Ad-Damiri punya kitab Hayatul Hayawan. Bukan Ad-Dumairi, tapi Ad-Damiri itu punya kitab Hayatul Hayawan. Dalam Al-Quran kita ambil sampel, yaitu kera dan babi. Kera itu di dalam Al-Quran di roda disebut 3 kali. Di roda kera itu temanya tentang maskhus surah, yaitu orang-orang yang dikutuk Allah, dilaknat Allah, disabdakan Allah karena dosa mereka, dilaknat Allah, dirubah menjadi kera. Atau kasus maskhi.
itu tema kera sebanyak 3 kali. Ketika Allah membicarakan babi, khinzir, itu 4 kali kasus hukum, bukan kasus maskhi, yaitu hukum diharamkan babi. Itu sebanyak 4 kali. Tapi mengenai manusia dirubah Allah menjadi babi dengan redaksi khanazir, bukan khinzir. Jadi redaksinya bukan khinzir tapi khanazir. Khanazir itu babi-babi yang dijilmakan Allah dari manusia yang terkutuk. Itu redaksinya bukan khinzir tapi khanazir. Tapi kalau redaksinya khinzir, tentang hukum diharamkan khinzir. Itu semua redaksinya khinzir. Manusia ada yang dicipta, yang dilaknat Allah, dirubah Allah dari manusia menjadi kera, dari manusia menjadi babi. Imam Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib di Razi, kalau manusia itu dirubah Allah menjadi babi, akalnya masih. Jadi akalnya masih. Karena kalau akalnya hilang, dia tidak terasa tersiksa. Jadi wujudnya itu babi, wujudnya itu kera, tapi kesadaran manusia tetap. Kalau kesadaran manusia hilang, dia tidak terasa itu azab. Itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Mujahid, Imam Mujahid itu mengatakan itu adalah kinayah, bukan maskhi, bukan dirubah Allah menjadi kera dan babi, tapi mentalnya itu memang sudah seperti babi dan kera. Itu Imam Mujahid takwil, melalui takwil. Tapi anehnya tokoh Mu'tazilah Az-Zamakhsyari yang punya kitab Kamus Asasul Balaghah, yang punya kitab Rabiul Abrar, yang punya Kamus Hadis Al-Fa'id fi Gharibil Hadis karya Az-Zamakhsyari, yang punya tafsir Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari. Beliau percaya kasus maskhi, padahal dia seorang Mu'tazilah. Waktu itu belum ada cloning. Tapi biasanya orang rasionalisme itu kan tidak percaya, tapi anehnya percaya. Sementara sekarang sudah ada cloning, mahasiswa YN karena tidak merasa menemukan rasionya malah tidak percaya. Padahal teknologi sudah membuktikan. Aneh kan? Maka sekarang itu tolong dalil itu ditingkatkan. Dalil nakli, dalil akli, dan dalil teknologi. Karena dalil teknologi ini penting, lebih mempertahankan kebenaran dalil nakli. Karena ketika dalam wilayah dalil akli, bahasanya adalah bahasa manatikah, kaum mantiki, logika. Sementara sekarang logika sudah tertinggal. Jadi berdebat dengan logika itu sekarang sudah tertinggal, karena ada yang lebih